Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya sedikit ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian apa yang terjadi 2 hari ini di pabrik saya, di perusahaan saya. Jadi ada salah satu tragedi yang mungkin sedikit lumayan ngeri ya, lumayan ngeri karena teman saya dari Kamboja kebetulan kemarin siang, kemarin pagi dia diamputasi tangannya, bagian ini nih. Oke, dipotong karena kecelakaan kerja. Padahal dia itu sering belajar, sering ngajarin saya ya mengoperasikan mesin ini. Dia udah 7 bulan kerja di pabrik itu dan sudah cukup lumayan pengalaman ya kalau memegang mesin-mesin itu. Tetapi yang namanya musibah namanya musibah tidak mengenal yang namanya sudah pengalaman, sudah lama, bahkan lama banget, ataupun yang baru seperti saya. Jadi yang namanya musibah nggak mengenal itu ya. Pokoknya yang namanya musibah itu datang untuk siapapun gitu kan. Untuk siapapun. Akibatnya teman-teman, setelah temanku ini dari Kamboja ini kecelakaan kerja itu tangannya diamputasi, semua mulai dari bos mandor marah kepada kita semua. Padahal selama saya 1 mingguan ini ya, pabrik itu suasananya sunyi, tenang ya. Kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing ya. Jadi nggak ada istilahnya kok mandor marah-marah, nggak ada. Setelah kejadian ini, semua mandor dan bos ini marah-marah. Akhirnya kita yang baru seperti kita ini ya ngerasa canggung ya, nggak enak. Akhirnya ya itu, nerima lah ya, dimarahin kayak gitu, dibentak-bentak, ya udah gak apa-apa ya. Intinya dari kejadian ini menjadi sebuah jadi peringatan buat kita semua bahwa kita itu dalam bekerja harus hati-hati supaya kita itu tidak terjadi lagi seperti temanku ini, dan tidak teledor lah yang jelas ya. Kayak saya secara pribadi tentu karena ini teman saya sendiri ya, saya takut juga, tetapi lebih untuk hati-hati lagi, lebih teliti lagi dalam mengoperasikan mesin supaya tidak terjadi hal yang sama. Jadi kronologinya gini teman-teman. Jadi di pabrik saya itu kurang lebih ada mesin pemotong dan pembengkok besi. Itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kurang lebih 13 lah ya, kalau nggak salah 13. Di semua itu ya mesin-mesin berbahaya jika kita teledor, jika kita ini tidak fokus mengerjakan mesin itu. Karena akibatnya ya seperti temanku. Jadi temanku ini ketika dia mau membengkokkan besi, yang dia bengkokkan itu 180 derajat, dan setelah sudah membengkokkan 180 derajat itu, yang seharusnya dia rubah ke 90 derajat, tetapi dia lupa untuk mengganti. Dia asal tekan tombol OK, terus jadi tangannya megangin besi ya kan besi ini kayak gini dipegangin,
Nah akhirnya karena kalau kalau 90 derajat kan cuma kayak gini ya, ya kan, ini kayak gini 90 derajat kan gini. Nah karena dia 180 derajat, akhirnya dia bengkokin besinya, seret, jadi nabrak tangan, kegencet, cret, teh, remuk kan tangan. Ya udah positif remuk lah teman-teman. Karena apa? Ya ini besi aja bisa dibengkok kan, bisa bengkok, bisa patah, apalagi tangan. Tangan ini tulang nggak seberapa ya kan, ini cuma dilapisi sebuah kulit, daging dan darah. Jadi ya patah. Dan teledornya lagi, dan paling parahnya lagi, emang kalau udah nasib emang ya udah nasib gitu kan. Temanku ini matanya dia nggak ngelihat nih posisi tengkokan ininya, apa namanya, tengkokan mesinnya, besinya. Kalau dia ngeliatin ke bawah, mungkin dia refleks kan, kalau mau kejepit langsung angkat kan. Nah karena dia udah nasib nggak mindahin tombolnya itu tadi, terus matanya nggak ngeliat, ya udah kena. Ya kita nggak bisa menyalahkan ya, nasib ya, ini udah betul-betul nasib ya. Kalau kita nyalahin, yang namanya nasib kita nggak tahu. Dia juga nggak berharap kan, nggak berharap tangannya mau diputus, tapi yang namanya sudah nasib, tangannya emang waktu hari ini nih jatahnya tangannya putus, ya putus gitu kan. Nah gitu teman-teman, ngeri kan. Akhirnya ya kita orang, satu kena marah, akhirnya dua kita suruh tanda tangan. Jadi pihak perusahaan itu sudah memberitahu, sudah mengarahkan, sudah memberi pelajaran tentang masalah mesin itu, cara mengoperasikannya kayak gini. Nah kalau sampai ini terjadi lagi, kurang hati-hati lagi, maka dari pihak perusahaan tidak mau tanggung jawab. Itu artinya ketika terjadi kayak gitu lagi, maka yang menanggung biaya operasi, kesehatan dan lain sebagainya itu dari diri sendiri ya, dari sendiri ya. Karena perusahaan mungkin menjadi apa, supaya lebih untuk menegur kita supaya lebih hati-hati lagi ya. Kalau aku sih nggak masalah ya, penting aku hati-hati aja lah. Yang penting lebih hati-hati, lebih teliti kalau mengoperasikan mesin itu. Jangan sampai kita sambil ngobrol tapi kita fokus ya, betul-betul fokus lah kita kerja, jangan sampai terjadi itu lagi ya. Alhamdulillah temanku ini cuma satu lah ya. Kalau semuanya tiga-tiganya, nah untung dia cuma megangnya cuma pakai jari kayak gini teman-teman. Coba kalau tangannya kayak gini, ya udah tiga-tiganya potong. Ya untungnya lah ya, dibilang untung ya nggak untung sih karena udah putus ya, maksudnya lebih baik satu daripada tiganya kan. Nah gitu loh teman-teman. Nah temanku ini dia udah pengalaman sebetulnya, dia udah hampir 7 bulanan di perusahaan itu. Dia sudah lihai sudah dan terbiasa mengoperasikan mesin itu ya kan. Sedangkan saya yang baru seminggu, dia yang ngajarin ya kan. Tetapi ya namanya nasib, akhirnya yang kena dia gitu kan. Ya nasib lah. Padahal sebelum hari itu dia kerjanya sama saya, dia ngajarin saya. Nah ganti hari saya kebetulan disuruh oleh mantor untuk belajar ngikat lagi, jadi nggak bareng sama dia lagi ya. Kalau semuanya saya bareng sama dia lagi ya wallahu a'lam lah ya, wallahu a'lam ya, jangan sampai itu terjadi lah. Oke teman-teman, intinya pesan dari saya dan untuk teman-teman sekalian, secara pribadi saya mengingatkan,
Ayo kita sama-sama yang sedang merantau kerja di Jepang maupun di Korea dan lain sebagainya, utamakan keselamatan, hati-hati dalam hal bekerja, utamakan kita fokus terhadap pekerjaan, ya, terhadap pekerjaan kita fokus, kita jangan bercanda, jangan kita sambil ngobrol. Kalau itu pekerjaan itu ada tingkat bahayanya besar lah ya. Nah, kalau tingkat bahayanya besar kayak mesin-mesin yang saya pegangin ini di pabrik-pabrik ini, teman-teman lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi ya. Pokoknya jangan aneh-aneh lah ya, meskipun teman-teman ini sudah merasa memegang mesin itu sudah lihai, sudah lama ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, yang namanya hari apes itu tidak mengenal siapapun, mau dia berapa tahun bekerja ya, pokoknya tidak mengenal apapun. Nah, itu artinya waspadalah ya, sama-sama waspada, sama-sama hati. Oke? Karena tujuan kita ini di sini nyari uang, teman-teman. Untuk membantu keluarga kita, untuk membantu uh, orang tua kita ya kan. Kalau sampai itu terjadi, ya kita libur kan, nggak mungkin kita disuruh kerja lagi sakit-sakitnya kerja, nggak mungkin. Kita mungkin disuruh libur sampai betul-betul fit tangannya ya. Akhirnya apa, kita nggak punya pemasukan kan, yang rugi siapa, ya kita gitu loh. Makanya ayo kita sama-sama hati-hatilah ya, yang sedang rantau jauh dari keluarga, pokoknya lebih hati-hati lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Jikalau banyak salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.